Sebuah tim sedang mengejar deadline. Besok pagi, laporan, proposal, bahan presentasi harus sudah berada di tangan klien. Pekerjaan sebenarnya belum selesai. Data masih perlu diolah, beberapa bagian masih harus ditulis. Rekomendasinya juga belum benar-benar dirumuskan. Lalu seorang mengatakan, pakai AI saja biar cepat. Berapa informasi dimasukkan, tak lama kemudian sebuah dokumen muncul. Susunannya rapi, bahasanya meyakinkan, bahkan beberapa bagian terlihat lebih lengkap daripada yang diperkirakan. Dokumen itu kemudian dirapikan sedikit, dipindahkan ke template, lalu diteruskan pada leader. Orang yang mengirimnya menganggap leader akan melakukan pemeriksaan, sementara leader melihat hasilnya sudah profesional, ia menganggap orang yang mengerjakan sudah memeriksa isinya. Dokumen itu kemudian langsung dikirim ke klien. Terus setelah digunakan, pertanyaan muncul. Angka ini dari mana? Kenapa asumsi ini yang dipakai? Apakah rekomendasi ini memang sesuai dengan kondisi klien? Dan yang terjadi berikutnya cukup menarik. Tidak ada satu orang pun yang benar-benar bisa menjelaskan keseluruhan pekerjaan itu. Outputnya ada, tapi pemilik pekerjaannya seperti tidak ada. Situasi seperti ini biasanya cepat dibaca sebagai bukti bahwa AI membuat tim lebih produktif. Pekerjaan yang sebelumnya membutuhkan beberapa jam, sekarang bisa selesai dalam beberapa menit. Draft lebih cepat tersedia, laporan lebih cepat tersusun, ide lebih cepat muncul, presentasi lebih cepat terlihat siap. Dari permukaan, semua tampak lebih efisien. Dan memang AI dapat mempercepat banyak bagian dari pekerjaan. Tetapi pembacaan itu sering terlalu cepat. Karena kecepatan menghasilkan output tidak sama dengan kualitas menyelesaikan pekerjaan. Yang diukur dari kecepatan hanya berapa lama sesuatu dapat diproduksi. Belum terlihat apakah datanya bisa dipercaya. Belum terlihat apakah hasilnya sesuai dengan situasi yang sedang dihadapi. Belum terlihat apakah rekomendasinya layak digunakan. Jadi, ketika AI sudah menghasilkan output, mungkin produksinya memang menjadi lebih cepat. Tetapi belum tentu pekerjaan itu sudah siap dijadikan dasar untuk bertindak. Kalau kita lihat lebih pelan, persoalannya dimulai dari sesuatu yang cukup mudah dikenali. Output AI terlihat sangat meyakinkan. Bahkan ketika sebagian isinya tidak akurat, angka bisa keliru, sumber bisa tidak mutakhir, informasi dari beberapa konteks bisa tercampur. Kesimpulan bisa terdengar logis tetapi dibangun dari asumsi yang tidak pernah benar-benar diperiksa. Masalahnya, bentuk yang rapi membuat kewaspadaan kita turun. Rasanya lancar, strukturnya lengkap, nada penjelasannya percaya diri. Pelan-pelan, tampilan profesional mulai kita baca sebagai bukti bahwa isinya pasti benar. Tapi masalahnya tidak berhenti pada akurasi. Sebuah informasi bisa saja benar secara umum, tetapi tetap tidak sesuai dengan konteks tempat informasi itu akan digunakan. AI mungkin mengenali pola dari banyak sumber, tapi AI tidak otomatis memahami secara hubungan dengan klien. Ia tidak hadir dalam percakapan sebelumnya. Ia tidak melihat keterbatasan tim di lapangan. Ia juga tidak mengetahui bahwa rekomendasi tertentu mungkin masuk akal di atas kertas, tetapi belum mungkin dijalankan oleh orang-orang yang menanggungnya. Konteks seperti itu sering hidup di luar prompt. Karena itu, pertanyaan yang dibutuhkan bukan hanya apakah data ini benar, tetapi juga apakah ini benar untuk situasi kita. Lalu ada lapisan yang lebih dalam. Kadang yang dilimpahkan kepada AI bukan hanya bagian dari pekerjaan, tetapi seluruh pekerjaan ikut diserahkan begitu saja. Instruksi dari leader diubah jadi prompt, prompt menghasilkan dokumen,
Dokumen dirapikan, lalu hasilnya diteruskan. Orang yang mengirim tidak merasa perlu mendalami keseluruhan isinya. Disinilah hubungan seseorang dengan pekerjaannya mulai berubah. Kalau pengalaman seperti ini yang terjadi berulang kali, tim tidak hanya belajar menggunakan teknologi baru, tim juga belajar standar kerja seperti apa yang sebenarnya diterima oleh organisasi. Tim belajar bahwa pekerjaan dianggap selesai ketika AI sudah menghasilkan output, bukan ketika ada manusia yang memahami, memeriksa, dan memiliki hasilnya. Pelajaran itu tidak muncul dari aturan tertulis. Pelajaran itu muncul dari apa yang terjadi setiap hari. Output yang cepat langsung diapresiasi, dokumen yang tidak terapi langsung diteruskan begitu saja. Orang yang meminta waktu untuk memeriksa dianggap memperlambat pekerjaan. Sementara pertanyaan tentang dasar pemikiran dan tanggung jawab baru muncul setelah ada masalah. Leader mungkin tetap mengatakan AI hanya alat, orangnya tetap harus bertanggung jawab. Tapi pengalaman tim menunjukkan bahwa tanggung jawab baru benar-benar diperhatikan ketika hasilnya gagal. Sebelum itu, yang paling terlihat dan paling dihargai adalah kecepatan. Dari sana, tim belajar satu hal. Yang dibutuhkan organisasi adalah produk akhirnya. Proses memahami dan memastikan hasil itu dianggap urusan masing-masing. AI kemudian tidak hanya mempercepat pekerjaan. AI mulai menjadi tempat yang nyaman untuk menciptakan jarak dari pekerjaan. Dalam accountability design, ada perbedaan antara menghasilkan bahan, memverifikasi hasil, menggunakan penilaian, atau menanggung konsekuensi keputusan. AI dapat membantu pada bagian menghasilkan bahan. AI dapat menyusun draft, merangkum informasi, menemukan alternatif, atau mempercepat proses yang sebelumnya sangat manual. Tapi setelah output tersedia, pekerjaan manusia justru berpindah ke wilayah yang berbeda. Manusia yang menentukan apakah informasi tersebut dapat dipercaya. Manusia perlu membaca apakah hasilnya sesuai dengan konteks. Manusia perlu memutuskan apakah output tersebut layak digunakan. Dan manusia tetap menjadi pihak yang harus menjawab ketika keputusan itu menghasilkan konsekuensi. Di sini batasnya menjadi jelas. Yang dapat didelegasikan kepada AI adalah bagian dari pemerjaan. Yang tidak dapat didelegasikan adalah akuntabilitas. Bukan karena AI tidak cukup canggih, tapi karena akuntabilitas selalu membutuhkan pihak yang mempunyai kewenangan untuk menilai, mengambil keputusan, dan menanggung akibatnya. AI dapat menghasilkan kemungkinan, tapi keputusan untuk menggunakan kemungkinan tersebut tetap merupakan keputusan manusia. Karena itu, yang perlu diganti bukan hanya tools kerja. Yang perlu diganti adalah cara organisasi mendefinisikan kapan sebuah pekerjaan benar-benar selesai dan siapa yang tetap memilikinya ketika AI ikut mengerjakan. Selama output AI langsung diperlakukan sebagai pekerjaan yang sudah jadi, tim akan terus mengoptimalkan kecepatan produksi. Membuat prompt yang lebih baik mungkin memperbaiki hasil, tapi tidak otomatis memperjelas siapa yang mengambil keputusan. Bahkan kalimat hasil AI tetap harus dicek. Mudah kehilangan makna jika tidak ada orang yang sejak awal memang ditetapkan sebagai pemilik pekerjaan. Karena itu, output AI perlu dibaca sesuai statusnya. Ia bisa menjadi bahan awal, ia bisa menjadi alternatif, ia bisa menjadi draft yang mempercepat proses. Tetapi tampilannya yang rapi tidak otomatis membuatnya siap digunakan sebagai dasar keputusan.
Pekerjaan baru benar-benar selesai ketika ada manusia yang dapat menjelaskan kenapa hasil tersebut layak digunakan dalam konteks yang sedang dihadapi. Ini bukan berarti semua pekerjaan harus kembali dikerjakan secara manual. Justru AI seharusnya mengurangi beban teknis agar manusia mempunyai ruang lebih besar untuk menilai. Tapi ketika ruang untuk penilaian itu tidak pernah muncul, dampaknya kemudian bergerak cukup jauh. Semakin banyak output dapat diproduksi, tetapi semakin sedikit orang yang sungguh-sungguh memahami isi pekerjaannya sendiri. Jadi, diagnosisnya jelas bukan apakah tim perlu memakai AI atau tidak. Diagnosisnya adalah apakah AI masih diperlakukan sebagai bahan yang membutuhkan keputusan manusia atau sudah langsung diterima seolah-olah ia menggantikan keputusan itu sendiri. Pertanyaannya, standar kerja seperti apa yang dipelajari tim dari hasil-hasil yang diterima selama ini? Kalau sebuah dokumen yang rapi selalu diterima tanpa menanyakan dasar pemikirannya, tim akan belajar bahwa kemasan lebih penting daripada pemahaman. Kalau hasil yang cepat dianggap produktif, tim akan belajar bahwa waktu lebih penting daripada ketepatan keputusan. Dan kalau tanggung jawab baru dicari setelah masalah muncul, tim akan belajar bahwa ownership bukan bagian dari perusahaan sejak awal. AI boleh membantu mengerjakan. AI boleh mempercepat banyak bagian dari proses. Tapi keputusan untuk menggunakan hasilnya tetap membutuhkan manusia. Jangan cukup puas hanya karena output tersedia lebih cepat. Kalau tidak ada manusia yang memahami, memeriksa, dan berdiri di belakang hasilnya, pekerjaan yang sebenarnya belum selesai.